saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Betel Indonesia Jemaat Kerajaan Allah, Jalan Abdul Rahman Saleh, nomor 52, Kestalan, Banjarsari, Surakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan, dan komen, agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening BCA 7350046229 atas nama GBI Abdul Rahman Saleh, atau saudara dapat memasukkan ke tempat persembahan di gereja. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Shalom. Saya percaya hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Amin. Akan memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Oh, haleluya. Sama-sama kita akan beri kemenangan bagi Tuhan kita. Amin. Hari ini hari pembebasan, belenggu dosa telah dipatahkannya, karena Roh Kudus hadir di sini menyatakan kuasanya. Hari ini hari pembebasan, belenggu dosa telah dipatahkannya, karena Roh Kudus hadir di sini menyatakan kuasanya. Tercurah anggur yang baru, penuhi dengan minyak baru, sukacita yang melimpah, sorak-sorai kemenangan. Tercurah anggur yang baru, penuhi dengan minyak baru, sukacita yang melimpah, sorak-sorai kemenangan. Tercurah anggur yang baru, penuhi dengan minyak baru, sukacita yang melimpah, sorak-sorai kemenangan, sorak-sorai kemenangan, sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Haleluya.
datang kepadamu. Kami rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami rindu untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu dan anugerah-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Perlukan Tuhan, sujud menyembah ku serukan. Kau saja yang Rajaku memerintah sampai selamanya. Perlukan Tuhan, sujud menyembah ku serukan. Kau saja yang layak, Rajaku memerintah sampai selamanya. Kau saja yang layak, anak domba Rajaku memerintah
kasih Tuhan. Karena Engkau ada selalu bersama kami Amin. di setiap musim hidup kami Tuhan. Amin. Dan Kau tidak pernah meninggalkan sedikit pun Amin. kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu, Tak pernah kami meragukan kasih. tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih, terima kasih. Engkau selalu ada bersama kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, Tak pernah kami meragukan Engkau. tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku.
Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Setiap langkah kami Tuhan adalah langkah yang Kau berkati. Amin. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan, kami boleh meninggikan Engkau, bersorak-sorak bagi Engkau, memuliakan Engkau, memuji Engkau, karena Engkau Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, karena kami punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji sanggup menggenapi setiap hidup kami. Amin. Terima kasih. Haleluya. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Dan ku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang
punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang menguatkan kami, beri kami kemenangan, dan kami boleh menjadi lebih dari pemenang. Amin. Ini saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Pak Daniel yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah iman kami semakin tumbuh di dalam Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semua yang diberkati dengan pujian ini, katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Shalom, puji Tuhan, selamat pagi. Hari ini kembali kita berjumpa untuk kita bersama mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sudah diberkati lewat pujian dan penyembahan kita. Ya, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya hadirat Tuhan yang sama tetap hadir, memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Ketika kita sungguh-sungguh, hati kita sungguh-sungguh, hati kita tertuju kepada Tuhan, maka saya percaya bahwa berkatnya, perhatian Tuhan akan hadir dalam kehidupan saudara. Karena Alkitab berkata bahwa mata Allah menjelajah seluruh bumi. Untuk apa? Untuk melimpahkan kekuatan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh hati kepada Dia. Hari ini mata Tuhan sedang melihat saudara, ya. Saudara yang ada di rumah, engkau yang ada di mungkin di mana saja, dan engkau yang sekarang sedang melihat siaran ini atau video ini, saya percaya bahwa Tuhan hadir di tempat Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan sedang perhatikan saudara. Dan ketika Tuhan mendapati hati saudara sungguh-sungguh, saya percaya maka Dia akan melimpahkan kekuatannya, anugerahnya, grace-nya atas kehidupan kita semua. Amin. Dia akan melimpahkan sukacitanya bagi kita semua. Rasanya hati ini rindu untuk kembali, ya, kita bisa bersama-sama ibadah di gereja. Ya, sudah sekian lama saudara, gereja ini yang menjadi sunyi, sepi. Saya lihat ya kursi-kursi, rasanya mungkin kalau saya bisa ngomong dengan kursi-kursi juga ngomong, aduh saya ini nganggur nih sudah berapa bulan, 2 bulan ya. Ya rupanya ya kursi-kursinya yang tadinya biasa ada jiwa-jiwa anak-anak Tuhan yang hadir, yang duduk beribadah di sini juga merindukan saudara, untuk saudara kita semua bisa hadir bersama. Nah, rasanya memang kita ingin berjumpa bersama, beribadah bersama, karena memang saudara, Tuhan itu Dia Allah Yehova Sama, Dia Allah yang hadir di mana-mana. Dia hadir di gereja, Dia juga hadir
di rumah, dia hadir ketika saudara bekerja di tempat pekerjaan saudara, dia hadir ya. Dan ketika saudara menyembah Tuhan, maka dia pun hadir, dia pun pasti akan memberkati, maka Roh Kudus pun akan hadir, Roh Kudus pun akan mengurapi. Tapi hal yang lain yang tidak boleh kita lupakan bahwa memang Tuhan menginginkan kita sebagai gereja Tuhan, kita juga bersekutu satu dengan yang lain supaya kita boleh saling menguatkan. Karena Alkitab berkata, sungguh alangkah baik dan indahnya jika saudara bisa rukun bersama. Ya, karena saudara yang rukun bersama, Alkitab berkata, seperti minyak yang mengalir dari kepala Harun ke janggut dan ke leher jubah Harun, urapan yang mengalir dari kepala Harun terus turun ke bawah, juga seperti embun dari Bukit Hermon. Ya, Bukit Hermon itu di puncaknya ada salju. Saya pikir itu salju abadi yang akhirnya salju itu akan mencair, ya, mengembun lalu menghasilkan air dan mengalir lewat sungai-sungai Yordan. Lewat sungai Yordan itulah yang memberkati dataran Galilea. Israel diberkati dengan air yang segar, dengan air yang sehat. Saudara, Alkitab berkata ketika kita bersama, beribadah bersama, rukun bersama, maka Tuhan berkata Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya yang luar biasa. Tuhan inginkan kita juga bersekutu ya, bersama-sama dalam gereja Tuhan. Itu tidak bisa dihilangkan dari Alkitab. Kita berdoa satu kali saat ini segala sesuatu selesai, urusan COVID-19 selesai, kita bisa kembali beribadah bersama, saudara bekerja bisa bebas bekerja kembali, segala aktivitas kita bisa normal kembali. Itu mari kita berdoa bersama supaya pemerintah diberi kemampuan ya, Presiden Jokowi dan seluruh stafnya, jajarannya ya, dari pusat sampai ke bawah diberi kemampuan untuk apa? Untuk bisa membawa bangsa ini melewati masa-masa ini dan akhirnya menyelesaikan ya persoalan ini. Puji Tuhan. Dan kita bisa bersama-sama kembali saling berjumpa, saling menguatkan, memuji, menyembah bersama-sama. Saya percaya semakin indah, saudara. Saya berdoa, saya percaya bahwa tetap tangan Tuhan akan memberikan pertolongan, melindungi anak-anak Tuhan, karena Alkitab berkata bahwa Allah akan mengutuskan malaikat Tuhan berpasukan membentengi kita. Orang yang percaya, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang melekat hatinya ya, aku akan melindungi, aku akan membentenginya. Mazmur 91 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Bagi orang-orang yang bersandar, berserah kepada Tuhan, ada pertolongan, ada perlindungan, ada penjagaan dari Tuhan. Haleluya. Tapi mari kita belajar hari ini firman Tuhan. Izinkan saya memberi tema firman Tuhan hari ini adalah mujizat di padang gurun. Haleluya. Mujizat di padang gurun. Apa itu mujizat? Mujizat adalah perkara-perkara besar yang sebetulnya kita tidak mampu lakukan, dan hanya Allah yang mampu lakukan. Itu mujizat. Sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan, tidak bisa kita lakukan, tapi akhirnya toh kita bisa melakukannya. Itu mujizat. Bukan kebetulan, bukan tiba-tiba, bukan ujuk-ujuk kok bisa, bukan tanpa sebab. Mujizat adalah karya Tuhan, campur tangan Tuhan. Mujizat ada kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita, yang sesungguhnya ketika kita menghadapi persoalan kita tidak mampu, tapi tangan Tuhan, karya Tuhan, kuasa Tuhan itu yang memberi kemampuan kepada kita. Itu mujizat. Padang gurun. Kalau kita belajar tentang padang gurun ya, padang gurun adalah tempat yang amat sangat tandus, panas, gersang ya, hampir di sana tidak ada kehidupan, sangat sulit saudara. Kalau saudara pernah ke padang gurun, maka yang ada di sana hanya pasir, angin. Ketika malam dingin luar biasa ekstrim, ketika siang sangat ekstrim panas ya keadaannya, sehingga apa? Tidak ada satupun pohon yang kadang-kala bertumbuh di padang gurun, hanya pohon-pohon tertentu yang memang mampu bertumbuh di padang gurun. Seperti ada pohon zaitun, ada pohon korma ya, yang biasanya mampu tumbuh di padang gurun, tapi yang lain tidak mampu bertahan.
Dan hari ini kita akan belajar melihat bagaimana kita tetap mengalami mukjizat meskipun kita sedang berada di padang gurun. Bagaimana kita tetap mengalami kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan ketika keadaan segala sesuatu tidak menentu, keadaan tidak meyakinkan, tidak ada pengharapan, rasanya tidak ada jalan keluar, keadaan rasanya panas sekali, perjalanan panas sekali, ya mungkin tidak nyaman, mungkin membuat kita menjadi situasi-situasi yang membuat kita tidak nyaman, mungkin segala kesulitan-kesulitan yang terjadi, tapi di tengah-tengah kesulitan bagaimana kita bisa mengalami mukjizat, mengalami kuasa Allah, dan tetap kita melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 17 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Alkitab kita berbunyi demikian. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Ayat 3, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Ya, kalau kita baca dari mulai ayat pertama sampai ayat yang ketiga, ya, kita melihat di sini bangsa Israel sedang dalam perjalanan keluar dari Mesir. Bagaimana tangan Tuhan yang hebat, bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa telah memimpin mereka keluar dari Mesir. Ketika hati Raja Mesir keras, lalu Tuhan menghadirkan 10 tulah yang membuat Raja Mesir ini hatinya gentar. Ternyata Allahnya Israel lebih hebat, lebih dahsyat dari Allah atau dewa-dewa mereka. Sehingga akhirnya Fir'aun melepaskan mereka. Dan ketika mereka keluar, ya, dengan kuasa Tuhan dinyatakan lewat 10 tulah itu, lalu dalam perjalanan pertama mereka harus melewati Laut Teberau. Rupanya Tuhan memimpin mereka harus melewati Laut Teberau. Memang sebenarnya ada jalan yang lebih singkat yang mereka dapat lalui. Tapi ya Tuhan berkata Tuhan tidak melewatkan jalan itu. Karena Tuhan berkata, Tuhan takutnya adalah hati bangsa Israel menyesal. Karena apa? Lewat jalan itu mereka akan langsung berhadapan dengan satu bangsa yang kuat, bangsa yang menguasai tanah Kanaan. Jadi rupanya Tuhan membawa mereka melewati padang gurun. Untuk apa? Melatih mereka, mempersiapkan mereka dari bangsa budak, dari bangsa yang tertindas, menjadi satu pasukan, satu bangsa yang menjadi tentara Allah. Bahkan Alkitab berkata Tuhan sedang mempersiapkan mereka menjadi satu kerajaan imam, ya, imamat yang rajani, satu kerajaan yang melayani Tuhan, satu pasukan Allah yang akan dipakai lewat bangsa Israel ini supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan perlu membawa mereka melalui proses, melalui jalan yang memang tidak mudah. Jalan yang pertama yang mereka hadapi adalah Laut Teberau. Ketika mereka menghadapi Laut Teberau, mereka bersungut-sungut. Karena apa? Memang mereka bangsa yang baru keluar dari perbudakan. Sekian ratus tahun mereka menjadi budak. Pasti karakter mereka adalah karakter budak yang biasa hidup dalam tekanan, yang biasa hidup dalam intimidasi. Ya, iman mereka mungkin tidak bertumbuh. Lalu mungkin semangat mereka, tentu orang yang terus-menerus mengalami intimidasi tidak punya semangat, tidak punya hati yang berkobar-kobar. Mungkin mereka mengalami luka yang begitu dalam di hati mereka.
Sehingga ketika ada persoalan sedikit mereka menjadi sensitif. Lalu mereka berkata kepada Musa, Musa, kenapa engkau bawa kami kemari? Apakah engkau akan membiarkan kami mati di tempat ini? Lebih baik kami ada di Mesir, bisa menikmati makanan yang cukup meskipun kami menjadi budak. Tapi kemudian Tuhan memakai Musa. Ya, lewat apa? Lewat tongkat Musa. Lalu lewat tongkat itu Musa dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat, yaitu apa? Membelah laut Teberau. Dengan tongkatnya laut Teberau terbelah, dan akhirnya Tuhan menyediakan jalan tanah kering di tengah-tengah lautan. Bukankah itu mujizat yang luar biasa? Sampai hari ini belum ada satupun yang bisa melakukan mujizat seperti yang dilakukan Tuhan melalui Musa. Membelah laut Teberau sehingga bangsa itu bisa melewati. Dan ketika mereka bisa melewati laut Teberau, lalu di tengah jalan ketika mereka sampai ke Mara, ya, mereka mendapati airnya pahit. Mereka kembali bersungut-sungut kepada Musa. Tetapi kemudian Musa juga oleh kuasa Tuhan, Musa dipakai oleh Tuhan untuk apa? Menyehatkan air yang ada di situ. Kemudian mereka berjalan sampai ke Elim. Di Elim Tuhan sediakan 12 mata air dan juga 70 pohon korma. Ketersediaan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Bahkan Tuhan memberikan berkat yang luar biasa, kecukupan. Lewat Musa Tuhan berkata, setiap pagi mereka disuruh untuk keluar. Untuk apa? Mengambil bahan makanan. Mereka selama ini mereka tidak ngerti apa itu. Waktu mereka keluar mereka mendapati ada putih-putih, ya, bulir-bulir, ya, nggak tahu seperti katanya seperti ketumbar atau seperti apa. Tapi putih-putih itulah mana. Setiap pagi mereka diminta untuk mengambil mana secukupnya sehari itu, karena besok Tuhan akan sediakan lagi. Kalau mereka ambil berlebih, maka kemudian mana itu akan menjadi busuk. Jadi mereka ambil secukupnya, makan secukupnya. Lalu yang luar biasa, malam hari, sore hari, Tuhan sediakan juga dagingnya. Daging sangat murah sekali. Ya, hari ini saya mendengar, ya, katanya harga daging turun juga, harga ayam turun. Tapi tetap masih harus dibayar, saudara. Tapi bangsa Israel mereka tidak perlu bayar, mereka disediakan Tuhan daging. Ya, Tuhan kirimkan burung puyuh. Untuk apa? Menjadi bahan makanan mereka. Oh, luar biasa, saudara. Bagaimana mereka ambil makan, ya, gratis. Mereka ambil daging secukupnya. Itu Tuhan sediakan selama 40 tahun. Tuhan sediakan itu. Rupanya apa yang Tuhan lakukan tidak membuat bangsa ini sadar bahwa perjalanan ini disertai oleh Tuhan. Lalu ketika mereka dalam perjalanan dari Mesir, perjalanan pertama adalah mereka akan dibawa ke Gunung Sinai. Karena di Gunung Sinai itu Tuhan akan mempersiapkan mereka sungguh-sungguh dan dengan memberikan hukumnya, aturannya, segala sesuatunya. Mereka dipersiapkan menjadi satu bangsa. Dulu mereka bukan satu bangsa, mereka keluarga dari Yakub, beranak pinak banyak. Ketika mereka keluar, mereka masih, ya, orang Yahudi, tetapi belum satu bangsa. Tapi nanti di Sinai Tuhan akan memberikan aturan-aturan yang akan mengokohkan mereka bahwa mereka adalah bangsa yang dibentuk oleh Tuhan. Ya, tujuannya Sinai. Tetapi dalam perjalanan, ketika mereka sudah mengalami pertolongan Tuhan di Elim, ada pertolongan Tuhan. Rupanya perjalanan di padang gurun itu air. Ketika mereka mendapati tidak ada air, mereka lupa bahwa sebenarnya Tuhan sudah menolong setiap kali ada persoalan. Tuhan pasti hadir, Tuhan pasti menolong. Saya ingat ada peribahasa yang berbunyi, panas setahun dihabiskan hujan sehari. Panas setahun dihabiskan hujan sehari. Apa artinya? Artinya bahwa kadangkala segala kebaikan selama setahun
terhapus oleh keburukan selama sehari. Jadi manusia gampang melupakan kebaikan yang telah diterima. Dan kadangkala kita lebih suka mengingat hal-hal yang buruk yang menimpa kita. Ada banyak itu yang kita lakukan. Kita hanya bisa melihat keburukan orang lain. Kita tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan. Seperti bangsa Israel, kebaikan-kebaikan, kuasa Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa Israel, itu seolah-olah terlupakan. Mereka lupa akan kebaikan. Mereka hanya melihat situasi yang ada pada waktu itu, keburukan yang ada pada waktu itu. Bukankah kadang-kala kita seperti itu, saudara? Berapa banyak Tuhan sudah tolong kita, berapa banyak Tuhan sudah sertai kita, berapa banyak Tuhan sudah memberkati saudara sampai hari ini. Ya. Kita kadang-kala lupa. Ketika kita mungkin menghadapi situasi yang buruk, yang sulit, tiba-tiba seolah-olah semuanya itu menjadi sirna, hilang. Kita lupa itu. Lalu kita hanya melihat persoalan yang sedang terjadi di depan. Begitulah bangsa Israel. Dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, mereka berpindah-pindah hingga sampai di Rafidim. Ketika mereka sampai di Rafidim, di situ tidak ada air untuk diminum. Kemudian apa yang terjadi? Mereka mulai panik. Mereka lupa bahwa di persinggahan-persinggahan sebelumnya Allah selalu menyediakan apa yang mereka perlukan. Mereka lupa bahwa Tuhan pasti juga bisa melakukan yang sama di tempat itu, di Rafidim. Mereka lupa bahwa pemeliharaan dan kebaikan Allah sepanjang perjalanan mereka dari Mesir sampai Rafidim, seolah-olah semua kebaikan itu terhapus begitu saja ketika mereka menghadapi atau memiliki masalah, yaitu tidak ada air. Mereka datang kepada Musa. Mereka marah seolah-olah Musa sedang disidang. Musa sendiri, lalu mereka datang kepada Musa. Berikan kepada kami air supaya kami dapat minum. Lalu mereka bertengkar kepada Musa. Lalu ayat yang ketiga dikatakan, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu ayat 4. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Lalu ayat yang kelima dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dengan Musa, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara, di tengah-tengah situasi seperti itu, orang Israel menjadi panik. Dan akhirnya orang Israel juga berkata, mengucapkan kalimat tanpa pengharapan, yaitu apa? Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara,
memang kesulitan yang dihadapi mereka sungguh-sungguh sebuah kesulitan. Bangsa Israel mengalami kesulitan mengenai kebutuhan dasar mereka. Apa itu? Air. Air adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Bagaimana ketika mereka kemudian menghadapi persoalan tentang hal kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup mereka. Kesulitan yang dialami yang berkaitan dengan kebutuhan hidup, bukan sekedar keinginan, tapi kebutuhan mendasar mereka. Ternyata ketika mereka menghadapi kesulitan mengenai kebutuhan dasar, terucap dari mulut mereka sebuah kalimat tanpa pengharapan, yaitu mereka berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara, satu pertanyaan mungkin penting bagi kita. Dapatkah kita mengucapkan kata-kata atau kalimat, ya, Tuhan ada di tengah-tengah kita? Amin, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita ketika kita dalam situasi yang sulit. Ketika kita dalam situasi padang gurun. Ketika mungkin ada kebutuhan dasar dalam kehidupan kita yang sedang bermasalah. Masihkah kita bisa berkata, puji Tuhan, ada Tuhan yang bersama kita? Atau kita seperti bangsa Israel yang berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Benarkah Tuhan ada di tengah-tengah bangsa itu? Sesungguhnya kalau kita baca, perhatikan, Tuhan sudah menyertai mereka dengan luar biasa. Tetapi kembali bangsa itu menjadi bersungut-sungut. Karena rupanya fokus mereka adalah kepada permasalahan yang mereka hadapi. Mereka menjadi panik. Nah, panik ini tanda sebetulnya seseorang kurang beriman, ya. Jadi kalau saudara kemudian panik, sebetulnya itu tanda, saudara, engkau kurang beriman, engkau kurang percaya. Ketika menghadapi persoalan keuangan, kau jadi panik, takut, engkau kurang beriman. Kenapa kau panik, kurang beriman? Karena biasanya panik muncul dari rasa takut. Ketika seseorang rasa amannya mulai terancam, biasanya menjadi panik. Ketika saudara mungkin berhadapan dengan binatang buas di jalan, binatang buas, biasanya kita akan langsung jadi panik, betul? Saudara pasti panik. Ketemu ular di jalan, panik, pasti. Gak mungkin, ya mungkin kalau yang sudah biasa lain, tapi kalau kita nggak biasa ketemu ular pasti panik dong. Wah, bingung mau ngapain nih, panik, ya kan? Bisa-bisa ketika kita mungkin ketemu ular, kita sedang berjalan berdua dengan istri kita, karena paniknya kita lari, kita tinggalkan istri kita, betul? Bisa nggak? Iya, itu panik. Biasanya ketika kita menghadapi situasi yang mengancam kita merasa terancam, rasa aman kita, muncul panik. Kenapa? Karena ancaman itu merampas sukacita, merampas damai sejahtera. Ancaman itu bahkan dia akan menancapkan rasa takut dalam hati kita. Dan rasa takut khawatir itu yang kemudian akan memunculkan rasa panik. Ya, pernah saudara panik? Waduh, akhir bulan panik. Ya kan? Waduh, Tuhan, ini bagaimana? Hari-hari ini panik. Adakah saudara yang hari ini panik? Panik pekerjaan. Ya, pekerjaan suami tidak menentu hari ini. Ya, mungkin keadaan tidak menentu hari ini. Ya, pemasukan menjadi berkurang padahal pengeluaran tetap sama. Bayar listrik tetap, bahkan sekarang bertambah, kuota bertambah tiap hari. Ya, di rumah apa sih yang bisa dikerjain? Ya, buka HP, ya, nonton YouTube, Facebook,
WA tanpa sadar sekian giga habis. Sekian giga habis ya. Bulan-bulan pertama kita harus berada di rumah, saudara. Saya kaget karena kuota 30 giga kalau nggak salah. Itu berapa hari ya? Mungkin 3 hari. Tiba-tiba habis. Bayangkan 30 giga sudah habis. Ya rupanya biasanya ya istri saya itu punya HP, ya tiba-tiba ada yang tethering, tapi kadang-kadang istri saya nggak menyadari kalau itu di tethering. Jadi sementara dia pakai juga ada pihak-pihak lain yang make gitu ya. Ya memang nggak kelihatan sih, tapi nyedot itu ya, disedot sampai akhirnya tiba-tiba, kok nggak bisa lagi ya? Ini bagaimana? Ini rusak HP-nya. Ini bagaimana? Coba dilihat dulu, dicek. Sudah apa? Kok habis ya? Aku nggak bukain loh. Aku nggak pernah buka YouTube loh. Aku nggak pernah nonton, kok habis ya? Ya, mujizat di padang gurun. Ya, justru kadang saya melihat apa ya, pengeluaran tetap, bahkan kadang-kadang ada pengeluaran yang lain yang bertambah. Biasanya mungkin kalau hari biasa ya begitu siang kita lampu dimatikan semua. Tapi begitu kita kumpul, ya kalau lampu dimatikan gelap, lampu nyala 24 jam 1 bulan nyala. Ya, makanya saya kadang-kadang setiap malam saya itu bagian yang cek lampu yang tidak matikan. Siang juga ya anak-anak kadang-kadang kamar mandi masih nyala ya dimatikan. Ya, tiba-tiba kita melihat seperti ini, saudara. Panik. Pekerjaan terancam, panik. Keluarga, gimana keluarga saudara? Baik-baik saja, puji Tuhan saudara. Tapi ada banyak di luar sana yang banyak juga keluarga panik, suami panik. Kenapa? Panik. Karena selama ini hubungan mereka suami istri tidak harmonis. Ya, kalau hari biasanya ya pagi dia suami keluar kantor kerja selama sehari, pulang sudah malam, mandi, makan, tidur ya. Tidak terasa hubungannya tidak baik, itu tidak terasa karena apa? Karena ya apa ya, nah kalau orang Jawa ngomong dislamurke gitu ya. Jadi di luar dia terlupakan gitu. Tapi kemudian ketika pandemi ini datang, COVID-19 datang, semua harus tinggal di rumah. Bayangkan saudara, dari pagi siang malam ketemu dengan makhluk satu, ya yang mungkin bagi dia wah ini monster ini. Selama ini dihindari dengan kerja, sebetulnya bukan saja cari nafkah tapi menghindari. Lalu tiba-tiba harus tinggal bersama dari pagi, siang, sore, malam, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, gak kuat. Mulai panik suami-suami, ya, mulai panik, aduh gak tahan, bisa terjadi panik. Istri pun bisa, karena hubungan yang tidak harmonis, kemudian harus tinggal bersama, bingung, susah, mau sudah. Akhirnya apa? Rupanya di situasi seperti ini angka perceraian juga cukup tinggi. Panik. Situasi membuat banyak orang hari ini menjadi panik. Coba cowel kiri kanan saudara, kamu panik enggak? Ya, kalau enggak panik, puji Tuhan. Tapi kalau hari ini panik, ada saudara yang sedang panik, ada yang saudara sedang ketar-ketir, hati saudara mulai deg. Aduh bagaimana ya? Bagaimana kalau ini sebulan lagi? Bagaimana kalau ini tambah lagi? Mulai dak dikduk ya. Itu tanda panik. Orang biasanya yang panik tandanya apa? Jantungnya mulai berdebar lebih kencang ya. Mulai nggak bisa tidur. Ada yang sini tidak bisa tidur. Mulai malam nggak bisa tidur sampai jam 1. Nanti tidur sebentar,
Jam 3, jam 4 sudah bangun, tidak bisa tidur, badan sakit semua. Itu artinya panik. Hati berdebar-debar, mulai makan jadi terganggu, semua terganggu. Kalau sudah seperti maka emosi juga terganggu, mudah tersinggung, mudah marah, panik. Ketika biasanya setiap bulan Anda mendapatkan berkat, tiba-tiba dalam hari-hari ini mungkin saudara dapat berkat mungkin, tapi mungkin berkat saudara merasa tidak cukup. Saudara menjadi waduh panik, mau usaha apa lagi? Kita nggak bisa melakukan apa-apa, keluar pun kita harus berpikir banyak untuk bisa keluar, karena memang diharapkan untuk tetap stay di rumah, tinggal di rumah. Panik terjadi. Nah, orang yang panik itu sebenarnya orang tanda bahwa kita kurang beriman. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita? Ketika kita berada di padang gurun, masihkah kita bisa melihat Tuhan? Ataukah kita berkata, di mana Tuhan? Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Adakah Tuhan menyertai kita atau tidak? Apakah Tuhan ada bersama saya dengan atau tidak? Kok hari ini aku rasanya berjalan sendiri? Hari ini kok rasanya tidak ada pertolongan? Hari ini rasa sudah mepet nih, Tuhan mepet, gak ada pertolongan. Ada Tuhan atau tidak? Apakah pertanyaan itu muncul di hati saudara hari ini? Kalau muncul di hati saudara, ayo segera berbalik. Arahkan pandangan kita, jangan kepada persoalan itu, tetapi arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Sudah baca di ayat yang keempat sampai yang keenam dikatakan demikian. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Ini karakternya orang Israel ini memang belum terbentuk. Ini perlu dibentuk oleh Tuhan. Ya, makanya kadang-kala saudara, persoalan yang kita hadapi sesungguhnya itu salah satu cara Tuhan juga membentuk karakter kita, ya, membentuk sifat saudara. Ketika kita menjadi orang percaya, bukan berarti langsung karakter kita jadi baik, enggak. Tapi justru ketika kita menjadi percaya, itulah awal kita sedang diproses oleh Tuhan, dibentuk karakter kita untuk menjadi sama seperti Kristus. Yang dulu gerusa-gerusu tidak penyabar. Waktu engkau percaya Tuhan, Tuhan bawa engkau untuk dilatih supaya engkau sabar. Bukan berarti lalu Tuhan kasih, Tuhan beri aku sabar, tiba-tiba sabarnya datang. Itu Pak Sabar yang datang, saudara. Tapi tiba-tiba saudara berubah jadi sabar. Enggak. Kesabaran itu akan terbentuk ketika saudara lalu dalam hidup saudara kita berhadapan dengan orang yang membuat saudara jengkel, tapi engkau tetap pegang kepada firman Tuhan, hatimu semakin dikuasai firman, engkau hidup sebagai orang percaya dan engkau mulai menahan untuk tidak gampang meluapkan emosimu. Engkau ingat bahwa ada Tuhan, engkau ingat bahwa engkau orang percaya, maka perkataanmu harus dijaga, pikiranmu harus dijaga, maka itu akan menolong akhirnya saudara bisa menjadi sabar. Justru ketika saudara berdoa minta, Tuhan berikanku sabar, artinya saudara sedang berdoa minta Tuhan kirimkan orang yang menjengkelkan saudara. Karena tanpa latihan sabar tidak bisa dilatih. Caranya dilatih harus ada sparring partner, teman berlatih. Kalau tinju harus ada teman berlatih. Kalau badminton harus ada teman lawan main. Tanpa lawan main nggak bisa. Nah, Tuhan akan kirimkan lawan mainnya. Siapa? Bisa suamimu, bisa istrimu, bisa anakmu, bisa tetanggamu, bisa teman komselmu, bisa pendetamu. Itu jadi sparring partner saudara untuk saudara
mulai berlatih bagaimana caranya, bukan memukul, tapi bagaimana caranya sabar. Waktu mau ini enggak langsung lepas, tapi tangan ini dikontrol. Haleluya. Bisa nggak, saudara? Dengan istri mungkin ya, karena memang Tuhan ciptakan wanita itu dengan punya kelebihan. Ya. Lebih apa, saudara? Lebih banyak berbicara. Ya, memang katanya saya pernah membaca wanita itu katanya sehari itu harus berapa 32.000 kata kalau nggak salah ya. Jadi kalau sehari itu nggak bisa mengeluarkan kata-kata sebanyak itu, stres. Makanya perlu pelampiasan dikeluarkan. Ya dong. Jadi suami harus ngerti. Jadi sudah belum? Kalau sudah 32.000 berarti saatnya pasti plong. Tapi untuk sampai di itu batas itu, engkau harus tahan. Engkau harus latihan sabar. Puji Tuhan. Tuhan memberikan kepadaku sparring partner untuk aku belajar menjadi lebih baik, ya. Sama istri-istri, mungkin lihat suami yang jengkelkan, keset, males di rumah semua. Wah, istri lihat suami hanya nonton TV, tiap hari pegang remote, pegang HP, minum kopi minta disediakan, ada kopi, ada apalagi blanggreng, ada gorengan-gorengan. Sementara istri harus lihat seperti itu. Hei istri, bisa nggak belajar sabar? Nggak usah marah-marah, tapi coba gandeng suaminya, Pak. Itu kelihatannya perlu dibersihkan, bisa nggak? Nah kalau belum bisa ya sudah, kerjakan saja dulu. Belajar sabar, tapi jangan ngedumel, saudara. Belajar, puji Tuhan, puji Tuhan. Lakukan apapun yang engkau jumpai seperti engkau lakukan untuk Tuhan. Itu belajar sabar. Kalau firman itu ada di hati kita, ketika istri melakukan itu, maka engkau bisa sabar. Karena apa? Firman itu akan bekerja di hatimu. Engkau nyapu, engkau ngepel, engkau nyuci, engkau masak. Engkau tidak akan ngeresu loh ya, engkau tidak akan menggerutu karena engkau ketika engkau melakukannya, engkau firman itu bekerja mengingatkan engkau apapun yang engkau hadapi di depan, ya pekerjaan apapun lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Engkau berkata, aku melakukannya untuk Tuhan. Aku melakukannya untuk Tuhan. Saya percaya itu akan membuat kita sabar, saudara. Ya, kadang-kala memang hidup ini sebuah sekolah pembentukan karakter, dan orang Israel sedang dibentuk karakternya oleh Tuhan, bahwa Tuhan ingin mereka sebetulnya dilatih untuk mereka menaruh harap kepada Tuhan dan belajar menahan diri. Tapi ketika mereka menghadapi situasi padang gurun yang keras, yang kering itu, bahkan tidak ada air, mereka menjadi marah kepada Musa. Lalu ayat yang kelima, berfirman Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Saudara, ketika orang Israel ini datang kepada Musa, lalu apa yang dilakukan oleh Musa? Saudara perhatikan, di dalam peristiwa yang sama itu ada dua karakter yang muncul. Yang pertama, karakter orang Israel, yaitu karakter yang gampang panik, karakter yang gampang marah, karakter yang gampang menggerutu, karakter yang gampang mungkin terpancing emosinya, karakter yang akhirnya meragukan Tuhan. Tapi ada satu lagi karakter siapa? Musa. Ketika menghadapi situasi sulit, ketika menghadapi padang gurun, ketika menghadapi mungkin hal yang tidak mudah di padang gurun, apa yang dilakukan Musa? Ayat 4 tadi dikatakan, maka berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Jadi waktu saudara menghadapi situasi padang gurun, jangan menggerutu, jangan marah, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan situasi. Itu tidak akan menyelesaikan saudara, tidak akan menyelesaikan persoalan kita.
Jangan marah dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, jadi pelampiasan, jangan. Tapi biarlah kita melakukan apa yang dilakukan oleh Musa. Lalu Musa datang kepada Tuhan, dikatakan di situ Musa berseru-seru kepada Tuhan. Saya ingat sebuah lagu, ya, sekian tahun yang lalu, ya, lagu dari Pak Niko Nyotoro Harjo. Lagunya begini, saudara. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hidupku. Ketika engkau berbeban berat, engkau datang kemana? Engkau datang kemana? Engkau datang ke tetangga, ke orang lain, kemana? Tidak akan ada jalan keluar. Tapi lagu ini mengingatkan saya, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Hatiku jadi damai. Akan pujian ini mengatakan, Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Saudara, situasi boleh sulit, situasi boleh menegangkan, tetapi jangan lupa ketika itu terjadi, jangan lalu marah-marah, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, tapi bertindaklah seperti Musa bertindak. Apa? Musa datang kepada Tuhan. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Bagaimana hari ini, saudara? Ketika saudara merasa tidak enak, mungkin hatimu galau, ya, pusing, kemana saudara akan pergi? Mari kita hari ini, kita harus mulai menyadari bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong dan hanya Dialah tempat jawaban bagi hidup kita. Amin. Musa datang kepada Tuhan karena Musa tahu petunjuk Tuhan itu pasti yang terbaik. Musa mengerti bahwa jawaban yang sulit dari peristiwa yang sedang dihadapi adalah Allah itulah jawaban atas segala sesuatu. Dia tidak mempersalahkan Allah yang telah memimpin mereka sampai mereka berada sampai di tempat itu. Musa percaya bahwa ada Tuhan yang menuntun dalam segala keadaan, oleh karena itu dia datang kembali kepada Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi, saudara? Kenapa bangsa Israel tidak langsung datang kepada Tuhan? Kenapa Musa yang datang kepada Tuhan? Persoalannya rupanya dalam perjalanan itu yang sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan baru Musa. Ketika Tuhan mau mengutus Musa, Tuhan hadir dalam kehidupan Musa berkali-kali. Tuhan bicara kepada Musa. Itu yang membuat Musa tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai. Ada Tuhan yang mengerti, ada Tuhan yang selalu membuka diri, sehingga ketika dia datang dalam keadaan apapun, pasti Tuhan akan buka pintu. Tuhan pasti akan mendengar, sehingga ketika orang Israel datang kepada Musa, mengancam Musa, Musa lalu datang kepada Allah. Karena apa? Karena Musa sering berjumpa dengan Tuhan. Saudara, kadang-kala hari-hari ini atau dalam hidup kita, kadang-kala ketika kita menghadapi persoalan kita, sulit sekali untuk datang kepada Tuhan. Kenapa? Kita kadang-kala lupa akan Tuhan. Karena persoalannya adalah kita jarang bertemu dengan Tuhan. Kita akan semakin mengasihi kalau kita sering bertemu. Ya. Kita akan semakin dekat ketika kita sering bertemu. Persoalannya bukan Tuhan tidak ada. Persoalannya bukan Tuhan tidak hadir, tapi persoalannya adalah kadang-kala kita jarang bertemu dengan Tuhan. Mari hari ini saya percaya kesempatan Tuhan izinkan pandemi ini, ya. Iblis
mungkin berpikir bahwa ini adalah cara dia untuk menutup gereja, tapi dia lupa. Rupanya lewat pandemi ini justru gereja dibuka di mana-mana. Dibuka di mana? Dibuka di rumah setiap anak-anak Tuhan. Amin. Setiap rumah menjadi gereja, menjadi tempat ibadah. Hei, dalam keadaan apapun, percayalah, Tuhan itu Allah yang kreatif. Dia mampu mengubah padang gurun menjadi sungai. Ya, bahkan ketika tidak ada jalan, Dia mampu membuat jalan. Ingat pujian ini, Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalan yang tak terlihat oleh kita. Dia menuntunku mendekat kepadanya. Dia bisa buat jalan ketika tidak ada jalan. Mari berseru kepada Tuhan, datang. Ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan akan bukakan mujizatnya bagi kita. Alkitab berkata di Massa dan Meriba ini akhirnya mereka melihat mujizat terjadi. Apa itu? Tuhan memberikan mereka minum dari batu karang. Bayangkan bagaimana mungkin batu bisa mengeluarkan air, itu mujizat. Tapi bagaimana mereka bisa melihat mujizat itu? Dimulai ketika Musa berseru kepada Tuhan, Musa datang kepada Tuhan. Dalam kesulitannya Musa tersungkur di hadapan Tuhan. Musa bertanya kepada Tuhan, Musa lari kepada Tuhan. Hari ini saudara jangan lari ke tempat lain, tapi mari kita lari kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Ketika engkau hari ini engkau mungkin bosan, engkau mungkin jenuh dengan keadaan yang ada, hari ini mari kita lari mendekat kepada Tuhan. HP tidak menjadi jalan keluar untuk mengusir kebosananmu. Tapi ketika engkau pakai HP itu untuk mendengar suara Tuhan, memuji Tuhan, saya percaya engkau akan melewati hari-hari dengan luar biasa. Ada sukacita yang Tuhan berikan. Mari kita hari ini berseru kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, cari Tuhan, nempel dengan Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepada aku, Mazmur 91. Maka Tuhan akan melindungi, menjaga kita. Hari ini, ayo dekat kepada. Ini kesempatan setiap keluarga dibangun untuk dekat dengan Tuhan. Kemudian ya, ayat yang kelima berfirman Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkat yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Tuhan menyuruh Musa untuk ayo kamu berjalan di depan orang Israel, pimpin mereka, bawa tua-tua, lalu bawa juga tongkat. Waktu Tuhan berkata, engkau berjalan di depan bangsa Israel, artinya Tuhan berkata, Musa, engkau harus berdiri di depan. Jangan Israel bangsa yang di depan. Karena kalau mereka yang di depan, yang kau lihat adalah persoalan. Musa diminta engkau tetap memandang ke depan. Pimpin. Orang-orang yang bermasalah itu pimpin. Jangan hidup kita dipimpin oleh masalah, tapi saudara menjadi pemimpin atas masalah itu. Amin. Tuhan minta Musa berjalan di depan. Bukan kau diatur oleh masalah. Bukan kita diatur oleh kondisi situasi yang ada. Tapi Tuhan ingin, ayo engkau bangkit, lalu engkau yang mengendalikan situasi dan keadaan yang terjadi. Berjalan di depan. Terus pandang kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata, bawalah tua-tua Israel bersama engkau hari ini. Cari orang-orang yang bisa mensupport saudara, mendukung saudara. Jangan justru bergaul dengan orang-orang yang lemah. Jangan justru saudara bergaul dengan orang-orang yang sering nyinyir. Tahu nyinyir? What is the meaning nyinyir? Namanya saja nyinyir. Nyinyir itu apa sih? Yang suka itu nyinyir, saudara. Masa? Gak percaya, itu nyinyir. Nyinyir. Ketika ya ada firman Tuhan disampaikan nyinyir, masa mana mungkin, itu nyinyir.
Hari ini banyak saudara berita-berita nyinyir di sosmed. Ketemu orang-orang nyinyir. Biasanya orang nyinyir itu karena apa? Sakit hati. Karena biasanya kecewa, itu orang jadi nyinyir seperti orang Israel. Merasa kecewa, akhirnya nyinyir sama Musa. Musa, kamu bawa kami mati ya? Oh, pemimpin gak becus, itu nyinyir saudara. Musa, Tuhan berkata, yang dekat dengan kamu tua-tua Israel, cari orang yang mendukung, cari orang yang sehati, ya, cari orang yang mensupport. Musa gak bisa sendirian berjalan, saudara. Saudara gak bisa hidup sendiri. Saudara butuh support orang lain. Saudara butuh dukungan orang lain. Siapa orang yang bisa mendukung saudara? Yaitu tubuh Kristus. Jemaat satu gereja itu yang bisa mendukung saudara. Hari-hari ini yang bisa mensupport saudara bukan orang yang saudara tidak kenal, tapi orang yang kenal saudara. Orang yang bisa sehati dengan saudara. Orang yang siap untuk mendoakan saudara. Siapa itu? Saudara seiman yang lain. Jemaat yang lain. Saya percaya Tuhan izinkan ada gereja-gereja lokal supaya apa? Setiap orang punya keluarga-keluarga rohani. Ya. Satu keluarga saling mendukung. Dekatkan kepada keluarga yang lain. Kalau ada grup-grup WA, pakai grup WA itu untuk apa? Membangun komunikasi. Beritanya jangan berita-berita yang nyinyir, terus kita buang. Karena apa? Nyinyir-nyinyir itu tidak baik. Mari kita support satu yang lain. Kalau ada yang lemah, beri kekuatan. Jangan dirasani. Jangan gosip. Ya jangan saudara, di gereja jangan ada gosip. Gosip itu menghancurkan. Kalau ada yang mulai gosip ngomong, wes, ndak usah gosip. Kalau tahu ada keburukan, didoakan. Puji Tuhan. Musa diminta untuk ayo bawa orang, cari orang-orang yang mendukung, mensupport. Lalu setelah itu apa? Tuhan berkata, jangan lupa tongkatmu dibawa, tongkat yang membuat engkau melewati atau memukul sungai Nil itu. Tongkat yang dipakai untuk melewati laut Tebrau itu. Buka tongkat. Bicara tentang apa? Ini tongkat ini merupakan tanda komando. Ini bukan sembarang tongkat, tapi ini tongkat yang Tuhan pakai. Kuasa Allah dinyatakan lewat tongkat ini. Beberapa kali Tuhan pakai tongkat Musa untuk melakukan mujizat. Nah, tongkat ini berkaitan dengan kepemimpinan Musa. Bicara tentang komando, artinya apa? Otoritas. Jadi Tuhan berkata, Musa, sekarang ayo kendalikan persoalan, bukan kau dikendalikan oleh persoalan, tapi engkau yang mengendalikan persoalan, engkau yang harus mengendalikan situasi. Lalu setelah itu cari orang-orang yang mendukung, yang bisa sehati, cari untuk bersama-sama menghadapi itu. Satu paling tidak, kalau saudara hari ini keluargamu gandeng tangan, kalau engkau mengalami mujizat di padang gurun, apa yang harus dilakukan? Datang kepada Tuhan berseru, bukan hanya berseru, mulailah engkau hadapi persoalan, taruh di hati, aku tidak mau untuk dipengaruhi oleh persoalan, tapi hari ini aku harus berdiri untuk justru memimpin persoalan itu, untuk diselesaikan persoalan itu. Mari aku mau apa? Berdiri, berjalan, terbang di atas gelombang, ya kan? Lalu setelah itu mulailah bergandengan tangan dengan keluarga, dengan orang-orang percaya. Kalau saudara mau share dengan orang yang tepat, dengan gembala, dengan bu gembala, dengan koordinator ibadah, share itu, kami akan bawa dalam doa bersama. Lalu setelah itu Tuhan berkata, jangan lupa tongkat. Artinya Tuhan sedang berkata, mulailah pakai otoritas Tuhan. Pakai otoritas Tuhan. Bertindak dengan otoritas Tuhan. Lalu apa yang terjadi saudara? Ayat yang ke-6, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb,
Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Ya. Tuhan berkata, aku akan berdiri di depanmu di atas gunung batu Horeb itu. Lalu kau datang ke sana, pukul gunung batu itu dengan tongkatmu, maka akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Pakai tongkat, pakai otoritas yang Tuhan berikan. Lalu Musa datang kepada gunung batu di mana Tuhan ada di situ. Lalu apa yang dilakukan oleh Musa? Musa pukul gunung batu itu dengan tongkat otoritas. Dak! Akhirnya apa? Air mengalir dari gunung batu itu. Mujizat terjadi di padang gurun. Gunung batu mengeluarkan air, hal yang tidak mungkin terjadi. Kuasa Tuhan terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan. Di padang gurun kuasa Tuhan dinyatakan, pemeliharaan Tuhan dinyatakan. Ketika apa? Musa mulai pakai otoritas yang Tuhan berikan. Tongkat otoritas itu dipakai oleh Musa. Hari ini saudara, sebetulnya Tuhan sudah berikan kepada saudara tongkat otoritas. Apa itu? Firman. Pakai firman. Perkatakan firman. Ucapkan firman. Ketika engkau mengucapkan firman, engkau sakit, engkau berkata, puji Tuhan, aku percaya, aku pasti sembuh dalam nama Yesus. Ketika engkau percaya, mengimaninya, pasti saudara akan melihat mujizat itu terjadi. Yang sakit sembuh, amin. Pakai firman, pakai otoritas. Berdoa dengan otoritas. Bukan berdoa, ada berbagai macam doa, saudara. Ada orang doa bukan dengan doa otoritas, doa memelas. Tuhan, aku gak punya duit, Tuhan. Aku susah, aku lemah, aku gak bisa apa-apa, aku bingung, Tuhan. Ya enggak apa-apa kalau sekali waktu saudara curhat dengan Tuhan, enggak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan doa seperti itu bukan doa dengan otoritas. Tapi doa dengan otoritas adalah saudara doa dengan kuasa. Seperti Tuhan berdoa ketika menghadapi gelombang. Tuhan bersama dengan murid-muridnya. Tuhan tidur di buritan. Waktu terjadi gelombang, murid-muridnya semua panik. Lalu akhirnya mereka berkata kepada Tuhan, Yesus, apakah engkau gak peduli? Kami mau mati ini. Yesus bangun. Lalu Yesus menghardik gelombang. Gelombang, berhenti. Itu perkataan otoritas. Berhentilah gelombang itu. Lalu Tuhan berkata kepada murid-muridnya, apakah engkau kurang percaya? Yakinlah, kalau masih ada Yesus bersama-sama dengan kita, gelombang sebesar apapun tidak akan membinasakan kita, amin. Tidak akan menghancurkan kita, amin. Tidak. Ada Yesus, gak mungkin. Cuma kadang-kadang kita panik. Ketika kita panik, kita kehilangan kepercayaan, kita kehilangan keyakinan, sehingga kita mungkin berpikir Yesus gak peduli, Yesus gak hadir, Tuhan gak ada, Tuhan gak bersama dengan kita, aku sendiri saja. Itu kesalahan banyak yang kita lakukan. Tapi Tuhan memberikan contoh kepada kita. Yesus berdiri, lalu dengan menggunakan perkataan otoritas, dia berkata, hai, gelombang, berhenti. Seketika itu gelombang berhenti. Hari ini mari kita berdoa dengan doa otoritas. Berkata, hai berkat, datang dalam nama Yesus, datang. Kalau ada Yesus di hatimu, kalau Yesus bersama dengan engkau, hidupmu bersama dengan Yesus, hidupmu sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka perkataan kita adalah perkataan yang penuh dengan otoritas. Pakai doa penuh otoritas. Dalam nama Yesus, pekerjaan suamiku diberkati Tuhan, amin. Dalam nama Yesus, bisnisku tetap lancar, dalam nama Yesus, amin. Itu doa otoritas. Dalam nama Yesus, semua keluargaku dilindungi, dijagai, tidak ada yang sakit, dalam nama Yesus, amin. Itu doa otoritas. Doa dengan kuasa. Hari ini saudara, bagaimana ketika kita menghadapi padang gurun? Jangan seperti orang Israel yang panik, tapi mari kita seperti Musa, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, lalu
Berjalanlah bukan di belakang masalah, kita berjalan di depan masalah. Kita pimpin keadaan ini, kita pimpin kondisi yang ada. Kita menjadi penentu dari keadaan yang ada, bukan kita disetir oleh keadaan. Berjalan di depan, cari orang-orang yang mendukung, ya, untuk mensupport saudara. Lalu kemudian jangan lupa pakai tongkat otoritas. Berdoa dengan otoritas. Maka saya percaya di tengah padang gurun mujizat terjadi. Amin. Hidupmu hari ini, engkau sedang hadapi padang gurun, pakai tongkat otoritas. Berdoa dengan otoritas. Katakan dengan iman, dalam nama Yesus berkat datang. Dalam nama Yesus sakit sembuh. Dalam nama Yesus suamiku pasti bertobat. Dalam nama Yesus istriku pasti bertobat. Dalam nama Yesus anak-anakku pasti bertobat. Pakai otoritas, saudara. Jangan lagi saudara mengasihani diri lagi, ya. Mulai menggerutu, jangan tinggalkan itu. Mulai sekarang seperti Musa, pakai tongkat otoritas. Amin. Saudara siap pakai tongkat otoritas yang Tuhan berikan? Pakai firman yang Tuhan berikan? Berdoa dengan otoritas, siap? Ketika saudara melakukan dengan kuasa Tuhan, saya percaya padang gurun akan diubah menjadi mata air yang luar biasa. Mujizat terjadi atas hidupmu. Hari ini, ya, sambut hadirnya mujizat dalam hidupmu. Amin. Sambut hadirnya mujizat dalam keluargamu. Ini saatnya. Jangan lagi terpuruk oleh keadaan. Mari kita lawan keadaan ini dengan apa? Tongkat otoritas itu harus kita pegang, harus kita pakai. Jangan tongkat otoritas hanya disimpan. Tuhan berkata, ambil tongkat otoritas itu, pegang tongkat otoritas, tetap pakai otoritas. Tuhan sudah memberikan kepada kita otoritas. Beberapa hari lagi kita akan memperingati pencurahan Roh Kudus, Pentakosta. Tuhan memberikan rohnya. Dan Tuhan berkata, orang yang diurapi oleh Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada dia kuasa untuk bisa menjadi saksi-saksi. Power, dunaminos, itulah otoritas. Roh Kudus diberikan, memberikan kepada kita dunaminos, kuasa, otoritas. Untuk apa? Untuk kita boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Untuk kita boleh menyatakan kuasa Tuhan bagi bangsa-bangsa. Dimulai dari keluarga kita, sekitar kita, hidup kita, pekerjaan kita. Saya percaya ketika engkau melakukan dengan otoritas, mujizat terjadi. Mulai berubah, saudara. Cara berdoa harus mulai berubah. Ya, tidak lagi mengeluh, tapi marilah kita lakukan hari ini segala sesuatu dengan otoritas. Saya percaya padang gurun akan diubah menjadi sumber mata air. Mujizat terjadi di padang gurun. Puji Tuhan. Tetap semangat, tetap bersukacita. Lewati padang gurun, karena ada mujizat di padang gurun. Tuhan selalu bersama dengan kita, dan kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Saya pastikan, saya akan mendengar banyak kesaksian dari mulut saudara semua, jemaat GBI Kerajaan Allah. Mujizat yang Tuhan lakukan, dan kita akan bersukacita karenanya. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Mari hari ini kita datang kepada Tuhan. Jangan lupakan perbuatan Tuhan, saudara. Tuhan sudah melakukan banyak atas kehidupan kita. Biarlah hati kita bersyukur. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan pasti menolong kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Naikkan pujian ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, oh, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Hari ini saudara, seberapa besar persoalan yang sedang saudara hadapi hari ini, jangan jadi panik, jangan jadi gentar. Tapi mari kita seperti Musa berseru kepada Tuhan. Mulailah jangan dikuasai oleh keadaan, tapi belajarlah mulai kuasai keadaan yang ada. Orang yang panik tidak akan bisa menguasai keadaan, dia akan dikuasai oleh keadaan yang ada. Kesulitan bukan, jangan izinkan kesulitan menguasai saudara, tapi kuasailah kesulitan, mulai handle kesulitan itu. Seperti Musa, Tuhan perintahkan berjalan di depan Musa, bawa orang-orang tua-tua, bawa, cari orang-orang yang mendukung, yang sehati. Karena 2-3 orang bersekutu di dalam nama-Ku, Tuhan berkata, Aku hadir. Ambil keputusan, doa bersama dengan keluarga yang sehati, lakukan doa bersama. Lalu pakai tongkat otoritas. Hari ini saudara, jangan lagi doa mengeluh, jangan lagi doanya doa tentang saudara merasa engkau gak mampu, keluhan-keluhan saja yang saudara doa. Mulai hari ini tinggalkan keluhan, mulai doa dengan otoritas. Pakai otoritas, karena sesungguhnya kuasa Tuhan sudah ada dalam hidup saudara. Roh Kudus sudah hadir dalam hidup saudara. Urapan Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Pengurapan itu yang mengajarkan saudara berdoa dengan otoritas hari ini. Mari lakukan doa dengan otoritas. Yang sakit hari ini katakan di dalam nama Yesus, segala sakitku sembuh saat ini. Oleh bilur Yesus aku disembuhkan. Saudara yang sakit hari ini taruh tangan saudara di tempat yang sakit. Lalu berdoa bersama dengan saya, Tuhan hari ini aku percaya Engkau sudah mati di kayu salib. Bilur-Mu menyembuhkan aku hari ini di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit, sakit batuk, pilek, sakit migrain, sakit-sakit yang lain, daging tumbuh atau di dalam nama Yesus, darah tinggi, gula di dalam nama Yesus sembuh hari ini.
Aku katakan hari ini sembuh. Terus saudara ucapkan, terima kasih Tuhan, aku sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, aku sudah sembuh. Ucapkan dengan otoritas. Saya percaya mujizat terjadi. Saudara yang hari ini sedang menghadapi pergumulan ekonomi, hari ini katakan, dengan situasi yang ada di dalam nama Yesus, hidupku tidak dikondisikan oleh situasi yang ada. Hidupku tidak dikuasai oleh situasi yang ada. Tapi hari ini aku berdiri di atas situasi yang ada. Aku akan berdiri di atas gelombang yang ada. Di dalam nama Yesus, aku percaya berkat datangnya dari Tuhan. Hari ini doa dengan otoritas, mari kita berdoa. Saya berdoa untuk orang Anda yang hari ini sedang bergumul masalah ekonomi, pekerjaan. Di dalam nama Yesus, Bapa, kami percaya Engkau yang menciptakan segala sesuatu, Engkau yang membuat segala sesuatu. Kami percaya Engkau yang menyediakan segala sesuatu. Di dalam nama Yesus, setiap kebutuhan-kebutuhan kami tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, karena Tuhan bisa buka jalan di tempat di mana tidak ada jalan. Terbuka segala jalan berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Saudara, Engkau bergumul untuk keluargamu hari ini. Mari bergandengan dengan keluargamu yang ada di sekitar kiri kanan. Mungkin engkau berdoa untuk istri, engkau berdoa untuk suami, engkau berdoa untuk anak-anak mungkin yang saat ini tidak bersama dengan saudara. Mari bergandengan tangan, doa dengan otoritas di dalam nama Yesus. Hari ini kami berdoa untuk kasih kami, istri kami, suami kami, anak kami. Tuhan, kiranya Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan yang menjaga mereka. Mungkin ada di antara mereka yang jauh dari keluarga hari ini. Di dalam nama Yesus, Engkau yang jaga mereka, Engkau yang membagari mereka, Engkau yang membentengi mereka. Segala kuasa tipu muslihat iblis akan menghancurkan mereka. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Hari ini kami percaya kemenangan ada bersama dengan orang-orang yang percaya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, Tuhan ingin di padang gurun engkau melihat mata air, dan Tuhan akan bawa engkau hari ini. Justru di padang gurun mujizat mata air itu terjadi. Justru di situasi yang sulit mujizat itu terjadi. Semakin persoalan kita semakin besar mujizat yang Tuhan lakukan atas kehidupan kita hari ini. Percaya ada mujizat. Katakan, aku percaya mujizat. Katakan bersama dengan saya, aku percaya mujizat. Aku percaya mujizat. Aku percaya mujizat di dalam nama Yesus terjadi atas hidupku. Engkau yang sedang berdoa untuk sekolah hari ini, berdoa bersama-sama. Di dalam nama Yesus, Tuhan berikan sekolah yang terbaik. Bahkan biaya yang dibutuhkan untuk sekolah Tuhan sediakan di dalam nama Yesus. Pasti Tuhan buka jalan, mujizat pasti terjadi dalam nama Yesus. Puji Tuhan, saya percaya tetap ada mujizat. Di padang gurun Tuhan sediakan mujizat. Hari ini saya percaya awal mujizat yang besar mulai terjadi dalam hidup saudara. Perhatikan dalam hidupmu. Ke depan engkau akan melihat mulai ada tanda-tanda mujizat itu terjadi. Ketika tanda itu mulai muncul, semakin kau berdoa. Kalau toh belum ada tanda, tetap berdoa dengan otoritas. Saya percaya doa dengan otoritas akan membuat saudara melihat mujizat besar terjadi atas saudara-saudara. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami percaya, kami hari ini kami akan melihat dan kami akan hidup bersama dengan Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami, dan penyertaan-Mu akan nyata dalam kehidupan kami. Kami akan melihat mujizat, kami akan mengalami mujizat, dan kami hidup dari mujizat kepada mujizat, dari keajaiban kepada keajaiban. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Kita akan akhir ibadah kita akan memberikan kemuliaan dan hormat hanya bagi Dia saja. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan.
kejayaan, kejayaan hanya bagiku. Sekali lagi mari kita katakan bersama, Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. amin. Kuasa dan kemuliaan Dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan kejayaan hanya bagi haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, hari ini biarlah segala hormat, puji, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Amin. Karena hanya Engkau yang layak Ya, terima Yesus. segala hormat, puji, kemuliaan, pengagungan bagi Haleluya. dari kami umat-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan sudah memberkati sepanjang ibadah ini. Ya. Terima kasih kami percaya Tuhan, firman yang kami dengar akan bekerja dalam hidup kami. Amin. Dan membuat kami hidup berbuah-buah di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, angkat tanganmu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau oleh Tuhan, diberkatilah pekerjaanmu oleh Tuhan, diberkatilah kesehatanmu oleh Tuhan, diberkatilah keluarga dan masa depanmu oleh Tuhan, diberkatilah pertumbuhan iman dan kesaksianmu oleh Tuhan. Berkat daripada Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus dengan kuasanya menyertai hidupmu dari mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan bersama-sama, amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.